Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lian Rahma Syarifah dengan NIM 200005232 dari kelas 6E PGSD. Di sini saya sedang berada di Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Masjid Gede Kauman didirikan pada tanggal 29 Mei 1773 yang diprakarsai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama bersama penghulu keraton Kyai Fakih Ibrahim Diponingrat. Tata ruang dan arsitektur masjid dirancang oleh Kyai Wiryokusumo. Gaya arsitektur Masjid Gede Kauman mewarisi gaya Masjid Demak. Karakteristik dari masjid ini adalah keberadaan 4 pilar utama atau dikenal dengan soko guru dengan atap berbentuk tajuk lambang teplok atau masjid dengan atap tumpang tiga. Di sebelah utara dan selatan halaman atau timur laut dan tenggara bangunan masjid terdapat sebuah bangunan yang agak tinggi dinamakan pagongan. Pagongan di timur laut disebut dengan pagongan ler atau pagongan utara, dan yang berada di tenggara disebut dengan pagongan kidul atau pagongan selatan. Pagongan digunakan sebagai tempat memainkan gamelan setiap bulan Maulid diselingi dakwah ulama. Kegiatan ini disebut sekaten yang masih dilestarikan hingga saat ini. Di sekitar Masjid Kauman terdapat perpustakaan yang bernama Perpustakaan Masjid Gede. Di sana tersedia buku-buku tentang ilmu-ilmu agama Islam, sejarah, dan lainnya. Di Kampung Kauman juga terdapat makam Kauman yang letaknya berada di dalam komplek Masjid Gede Kauman. Tepatnya berada di belakang masjid di sisi barat. Di makam Kauman ini banyak tokoh Muhammadiyah dikebumikan. Salah satu tokoh Muhammadiyah dikebumikan di makam itu adalah Nyai Siti Walidah atau yang lebih dikenal dengan nama Nyai Ahmad Dahlan. Beliau merupakan pahlawan perempuan pertama dan satu-satunya dalam bidang agama. Jasa beliau pada bangsa dan agama amatlah besar. Dari perjuangan beliau lahirlah Aisyah, salah satu organisasi perempuan pertama di Indonesia. Padahal pada zaman itu organisasi perempuan masih dianggap tabu. Selanjutnya ada Langgar Kidul Kiai Haji Ahmad Dahlan. Langgar Kidul dulu adalah tempat beribadah keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Letaknya berada di dekat rumah keluarga. Rumahnya di utara Langgar dengan atap menyentuh dinding bangunan. Langgar yang biasa disebut musola adalah tempat sholat keluarga. Bangunan ini lazim terpisah dari rumah utama dan berukuran lebih kecil dibandingkan masjid. Langgar Kidul bukan sembarang musola. Pada masa lalu dari Langgar inilah lahir Muhammadiyah, organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Organisasi Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman pada 18 November 1912. Langgar Kidul ini sebenarnya diaktifkan oleh murid-muridnya sendiri. Kemudian saat istrinya Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah sudah mulai bisa mengajar, langgar tersebut digunakan sebagai tempat belajar anak-anak perempuan. Selanjutnya ada TK ABA Kauman. Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal merupakan sebuah lembaga pendidikan untuk anak usia dini yang fokus memberi pendidikan modern, namun tetap berlandaskan nilai-nilai luhur keagamaan. TK ABA sendiri didirikan jauh sebelum kemerdekaan dan telah mendidik putra dan putri bangsa dari berbagai kalangan masyarakat. Selanjutnya terdapat SD Muhammadiyah Kauman, yaitu sekolah dasar Muhammadiyah yang didirikan langsung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 1 Agustus 1923. Mula-mula bernama Pawiyatan Wanita karena murid dan gurunya semuanya wanita. Baru pada tahun ajaran 1995-1996 menerima murid laki-laki. Sekolah yang terletak di jantung kota Yogyakarta tersebut merupakan salah satu sekolah tertua yang dimiliki Persyarikatan Muhammadiyah.